Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat pola gamis susun. Di sini susun silang ya. Untuk modelnya teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, di sini ada 5 susun dari mulai badan atas ya, serongnya. Nanti ke bawahnya ada 5 susun ya. Tapi bentuk susunnya silang kanan kiri ya. Jadi nyilang seperti tanda X seperti itu sampai bawah. Nah, untuk polanya saya ambil dari pola dasar, cuma di bagian ininya ini model lurus ya. Dari panggul kita luruskan ke bawah ya. Nah, di bagian lutut nanti kita bentuk seperti mau buat model gamis duyung ya. Cuma di bagian bawahnya ini tidak terlalu besar. Nah, di bagian lututnya nanti kita bentuk. Nah, untuk ukuran lutut kita ambil dari garis pinggang itu 45 cm ya, kurang lebih teman-teman ya. Itu opsional atau tergantung eh, tinggi pendeknya orang yang mau kita buat baju ya. Di sini untuk standarnya saya pakai 45 cm ya dari garis pinggang ke lutut. Nah, untuk membentuk di bagian lututnya dari garis lurus ini kita mundurkan 3 cm teman-teman ya di sini. Nah, mundur 3 cm. Nanti biar di bagian lututnya agak mengecil, jadi membentuk di bagian lututnya. Selanjutnya kita buat garisnya memakai garis panggul atau garis lengkung seperti ini, biar si garisnya tidak patah ya. Lalu kita garis ke atas ke bagian panggul seperti itu teman-teman ya. Jadi di bagian panggulnya membentuk tidak patah ya si garisnya. Nah, untuk ke bagian bawah tinggal kita buat garis lurus saja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara membuatnya jadi seperti ini, dibentuk di bagian lutut, cuma di bagian bawahnya tidak terlalu besar. Ini seperti mau buat model gamis duyung ya. Nah, untuk hasilnya saya ambil. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini sudah saya buat biar tidak terlalu lama durasinya. Jadi kita cari cara pintasnya ya. Nah, untuk membuat susunnya, teman-teman bisa ukur di sini ya, dari mulai garis panggul kita turunkan buat 5 susun ya ke bawah ya. Di sini kita ukur dari sini ke bawah ya, dari garis panggul ke bawah. Nah, di sini ada 90 cm. Tinggal kita bagi 5 ya. Kalau mau disamakan atau kalau mau dibedakan di bagian bawah agak lebar boleh ya. Dari garis ini kita turunkan 15. Lalu ke sini kita buat 16. Lalu ke bawah kita buat 17 ya di sini. Di sini 17, kemudian sisanya kita bagi 2, di sini 40. Nah, kita buat 20 ya di sini. Nah, sebelahnya lagi dari garis panggul 15, kemudian susun yang kedua 16, susun yang ketiga 17 ya, 17, susun yang keempat tinggal kita bagi 2 berarti 20 di sini ya. Nah, untuk membentuk serongnya kita buat dari sini, kita garis serong. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian sebelahnya kita buat titik-titik ya di sini ya. Nah, ini untuk susun yang sebelahnya karena ini silang ya. Jadi seperti ini kita buat titik-titik saja. Nah, ini untuk sebelahnya. Kita buat sebelah sini dulu ya. Kita buat titik-titik. Lalu ini yang terakhir. Nah, seperti ini ya. Kita buat sebelahnya. Dan ini susun yang terakhir. Nah, si bagian garis-garis ini atau susun-susun ini kita buat masing-masing polanya ya. Nah, untuk pecah polanya saya sudah buat di sini ya, biar tidak terlalu lama durasinya atau tidak terlalu panjang. Si susun-susun ini sudah saya buat di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita pasang dulu susun yang paling bawah ya.
Nah, di sini. Nah, karena ini ada efek gelombangnya ya teman-teman. Jadi nanti di sini ini bisa dikembangkan semuanya ya, si pola-pola ini. Caranya seperti ini, tinggal digunting-gunting saja. Nah, digunting seperti ini biar nanti potong ke kainnya kita perlebar atau dikembangkan. Nanti ketika dipakai ini ada efek gelombangnya ya di sini. Nah, jadi untuk potong polanya teman-teman bisa dilebarkan seperti ini. Untuk jarak dari potongan ini teman-teman bisa kasih 5 cm ya, masing-masing jaraknya ya dari sini. Nah, jarak yang ini ke ini 5 cm, lalu ke ini 5 cm untuk membuat efek gelombang di bagian susunnya ya teman-teman. Nah, biar lebih mudah, saya tidak kembangkan dulu seperti ini. Kita pasang dulu ya untuk memberi untuk gambaran biar lebih mudah memahaminya teman-teman. Jadi saya tidak buat pengembangannya dulu. Saya buat susunnya dulu ya di sini. Lalu ini untuk pasangannya kita letakkan di atasnya ya. Untuk sebelah kanan, kalau di layar sebelah kanan ya, kita letakkan di atasnya. Jadi serongnya ke sini. Selanjutnya untuk susun berikutnya ya teman-teman. Nah, kita letakkan juga di sini. Untuk sambungannya tetap sama di sini ya. Saya ambil di bagian panggul ya sambungannya. Lalu selanjutnya sebelahnya di sini. Nah, kemudian di atasnya lagi seperti ini. Lalu sebelahnya seperti ini ya. Nah, lalu ini susun kedua dari atas ya. Lalu ini pasangannya. Selanjutnya ini susun yang terakhir. Ini susun yang terakhir di sini ya. Nah, di sini nanti ketutup sama susun ini atau silangnya sama susun yang langsung ke badan atas. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk sambungan ini nanti disambungkan ke puring ya, ke puring. Nah, di sini di bagian dalam itu ini untuk badan luar ya, ini untuk badan luar teman-teman ya. Ini untuk badan luar. Nah, di bagian dalamnya kita pakai puring. Nah, ini untuk puring ya. Nanti si susun ini nyambungnya ke puring ke sini ya semuanya. Jadi si bagian susun ini kita tempel di puring sini ya. Yang ini lepas di sini ya, di bagian luar seperti ini. Nah, untuk bagian susunnya ini depan belakang sama ya, cuman ini harus ada kanan kiri. Jadi ada kanan kirinya potongnya bagian silang ininya. Nah, ini untuk kanan dan ini untuk kiri. Begitu juga depan ya. Jadi si pola ini dua kali potong ya, untuk depan dan belakang, dan ini juga untuk depan sama belakang. Kalau susun ini sama ya, ini juga, ini untuk depan sama belakang. Cuman yang bagian ini bagian belakangnya dibelah karena ini ada resleting ya. Nah, ini untuk belakangnya dibelah sampai atas. Ini biar tidak ketukar saja, jadi tidak diputuskan ya. Kalau nanti teman-teman mau potong ke kainnya, jadi ini dibelah, tambahkan untuk kampuh resleting ya, sekitar 3 ya atau 2,5 cm untuk kampuh resleting. Nah, untuk mengembangkan di sini saya sudah kasih gambaran tadi di bagian bawah ya. Jadi di sini karena ada efek gelombangnya sedikit ya, jadi ini bisa dipecahkan. Jadi semua susun ini teman-teman dikembangkan lagi ya, biar nanti ada efek gelombangnya. Cuman untuk bagian dalam, nah yang ini, yang lurusnya ini nanti kan dipotong ya. Ini dipotong, diganti sama puring di bagian atasnya di sini. Jadi untuk menyambung ini ya, seperti itu teman-teman. Untuk bagian dalamnya tidak dibesarkan,
cukup memakai pola ini ya, pola dasarnya seperti itu. Yang dikembangkan hanya di bagian susunnya ya, bagian susun ini. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk para pemula ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian, barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.